Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara perkara yang penting yang hendaknya dijadikan oleh setiap muslim dan muslimah sebagai tujuan yang besar dalam hidupnya, hendaknya setiap muslim dan muslimah memiliki perhatian terhadap perkara ini. Dan yang kita maksud adalah memiliki perhatian terhadap sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka suka menghabiskan waktu mereka untuk membaca biografi selain Nabi, entah itu seorang tokoh, mungkin juga seorang pahlawan, mungkin juga seseorang yang sukses dalam kepemimpinan atau bahkan dalam hal kehidupan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sukses dalam berbagai hal, baik dari sisi kepemimpinan beliau, dari sisi bisnis yang pernah beliau tekuni, yaitu berdagang, apalagi terkait dengan agama. Ya. Banyak kaum muslimin yang mereka menghabiskan waktu untuk mempelajari, membaca sejarah tokoh-tokoh selain Nabi, tapi mereka terkadang jarang, justru tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap sejarah nabinya sendiri. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sejarah Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita jadikan sebagai tujuan terbesar dalam hidup kita untuk kita pelajari. Lalu apa yang kemudian yang menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa mempelajari sejarah Nabi merupakan bagian dari agama ini. Mempelajari sejarah Nabi merupakan bagian dari agama ini. Oleh karena itu, ketika seseorang mempelajari sejarah Nabi SAW, berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Berarti apa yang dia lakukan ini bernilai ibadah. Oleh karena itu, para ulama mereka memiliki waktu tersendiri, waktu yang khusus untuk mempelajari bahkan mengajarkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka sampai menulis buku-buku tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan perhatian para ulama terhadap sejarah Nabi. Ini juga menunjukkan
bahwasannya sejarah Nabi, mempelajarinya termasuk bagian dari agama ini. Mereka para ulama menghabiskan waktu mereka untuk menulis sejarah Nabi, demikian pula mengajarkan sejarah Nabi agar mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, mempelajari sejarah Nabi bagian dari agama ini. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ali bin Al-Husain atau yang dikenal dengan Zainal Abidin, beliau pernah mengungkapkan satu ungkapan yang menunjukkan pentingnya mempelajari sejarah Nabi di masa itu. Demikian pula di masa-masa setelah mereka sampai sekarang kita ini. Ali bin Al-Husain, beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kata Zainal Abidin, kami dahulu diajari oleh orang-orang tua kami, oleh guru-guru kami tentang masalah peperangan Nabi SAW. Demikian pula terkait dengan satuan-satuan pasukan yang beliau utus. Jadi kalau kita belajar sejarah, nanti akan terlihat dan akan kita dapati adanya ghazwah. Ya, ghazwah adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Dan banyak sekali ghazwah yang terjadi ketika kita belajar sejarah. Ada Ghazwatul Badr Al-Kubra, ya, perang Badar yang besar. Ada Ghazwatul Uhud, ada perang Uhud. Ada perang Bani Mustalik. Ada juga perang Al-Muraisi. Ada perang Khandaq atau Al-Ahzab dan yang lainnya. Ini semua dipimpin oleh Nabi SAW. Demikian pula kalau kita belajar sejarah Nabi SAW, kita akan dapati saroya, ya, atau sariyah, pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Nabi SAW, tapi tidak langsung beliau komando. Ya, pasukan-pasukan milik Nabi tapi tidak langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Tapi Nabi menunjuk salah satu dari sahabat untuk memimpinnya. Ya. Ali bin Al-Husain atau yang dikenal dengan Zainul Abidin mengatakan bahwasanya kami dahulu diajari tentang peperangan Nabi, baik yang dipimpin langsung ataupun tidak. Sebagaimana kami diajari satu surat dari Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa pentingnya mempelajari sejarah Nabi SAW. Sampai-sampai dikatakan bahwa ketika mereka diajari sejarah Nabi, itu seperti mereka diajari satu surat dari Al-Quran. Para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat, mereka kalau mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka, mereka mengajarinya dengan pelan-pelan. Mereka mengajarinya dengan serius. Ya, tidak ada satu ayat yang mereka lewati kecuali ayat tersebut sudah dia fahami, sudah dia amalkan, baru kemudian pindah ke ayat yang lain. Dan kalau mempelajari sejarah Nabi disamakan dengan mempelajari Al-Quran yang begitu detail, begitu sabar, pelan, tidak gerusa-gerusu, terlalu cepat, ya, ini menunjukkan pentingnya belajar sejarah Nabi SAW. Oleh karenanya, sekali lagi bahwa mempelajari sejarah Nabi bagian dari ibadah, termasuk dalam agama ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan perhatian yang besar
terhadap materi pelajaran sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.